Halo Kak, Halo, iya kenapa Nat? kamu lagi sibuk nggak ya Sabtu ini? Sabtu ini aku free sih. Ada apa ya? Oh, aku lagi mau cerita nih, bisa nggak ya kalau misalnya aku konseling sama kamu di Sabtu ini? Wah, bisa banget. Kamu mau konseling sama aku? Oke, Sabtu pagi aku free sih. Gimana kalau misalkan kita ketemunya di hari Sabtu pagi? Oke, terima kasih. Sama-sama, sampai jumpa di ruang konseling ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sebentar. Oh, Nadia. Silakan masuk, Nat. Ayo, silakan masuk. Selamat datang ya. Iya. Ayo, silakan duduk. Iya. Wah, aku udah nungguin nih. Sesuai sama perjanjian kita. Kemarin kita sepakati kita akan bertemu di Sabtu pagi ini ya. Sebelumnya terima kasih ya udah mau datang dan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sesi konseling hari ini. Iya. Baik, jadi Nadia gimana kabarnya hari ini? Aku hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang dengernya. Karena kita kan tahu ya sekarang lagi musim hujan, lagi perubahan cuacanya lagi sangat ekstrim ya. Bentar panas, sebentar hujan gitu. Kalau pulang kuliah pernah kehujanan apa enggak? Pulang kuliah, sering sih kalau misalnya lagi pulang. Kan sekarang hujannya kayak sore gitu ya. Jadi kayak pas sore kan kita juga baru pulang kuliah. Kadang sering kehujanan. Oke, mungkin lain kali antisipasi bawa jas hujan aja ya, karena takutnya di perjalanan kehujanan. Oke, kalau perasaannya gimana nih hari ini? Kalau hari ini sih aku alhamdulillah baik ya. Cuman kalau misalnya akhir-akhir ini aku kayak lagi ngerasa cemas gitu. Oke, jadi akhir-akhir ini kamu lagi ngerasa cemas. Nggak apa-apa, nanti kita gali ya. Kira-kira apa nih hal yang membuat kamu merasa cemas? Dan kita juga akan mencari jalan keluarnya supaya kamu jadi lebih lega. Oke. Oh iya, gimana akhir-akhir ini perkuliahannya? Perkuliahannya sih akhir-akhir ini lancar. Cuman ya karena lagi banyak tugas jadi kayak pusing. Iya ya, kemarin juga libur lebaran ya. Tugasnya banyak dapat THR ya dari dosen. Oke. Selain sibuk sama tugas perkuliahan yang numpuk, kira-kira kamu tuh ikut UKM gitu nggak sih? Aku ikut UKM. Ikut apa kalau boleh tahu? Aku ikut UKM universitas gitu sih, namanya Komunitas Integritas. Oh, itu dari universitas ya? Kira-kira mengganggu nggak UKM itu ke perkuliahan kamu? Enggak mengganggu sih kalau misalnya itu, soalnya kan kayak kalau diadainnya itu enggak setiap hari atau setiap minggu gitu, kalau lagi ada acara-acara aja. Oke, jadi nggak terlalu mengganggu ke waktu perkuliahan ya? Oh iya, kalau boleh tahu, Nadia tinggal di rumah sama orang tua atau ngekos? Aku kebetulan tinggal di rumah teman. Kalau dari rumah ke kampus biasanya naik apa? Aku naik ojek. Naik ojek. Itu kira-kira berapa menit waktu tempuhnya? Kira-kira 20 menit.
20 menit. Berarti rumahnya masih di sekitaran Bandar Lampung ya, nggak terlalu jauh. Biasanya suka macet gitu nggak kalau di jalan? Kalau di jalan sih nggak macet sih, cuman kalau misalkan itu ada lewat sekolahan gitu ya, kalau pagi-pagi rame. Oke, jadi nggak terlalu mengganggu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Febri yang hari ini akan menjadi konselor kamu. Oke, kamu pasti udah paham lah ya apa itu namanya konseling. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Nah, dalam konseling kali ini kita akan sama-sama menggali apa saja sih pikiran yang akhir-akhir ini bikin kamu cemas gitu. Seperti yang kemarin kamu kasih tahu ke aku lewat telepon kalau misalkan kamu ini lagi cemas gitu. Sehingga nanti kita akan sama-sama menemukan solusi dari kecemasan yang kamu alami. Dan semua keputusan itu ada di tangan kamu. Jadi jadi kamu bebas menentukan mau solusi itu dijalankan atau tidak. Itu ada di tangan kamu. Oke. Aku juga mau menjelaskan sedikit tentang asas-asas yang ada dalam konseling. Salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua cerita yang kamu ceritakan dalam sesi konseling ini akan dijaga kerahasiaannya. Jadi cuma aku dan kamu aja yang tahu. Jadi misalkan kemarin-kemarin kamu takut mau bercerita gitu ke orang, kali ini kamu bebas mau cerita apapun karena dalam konseling ini akan dijaga kerahasiaannya. Lalu selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi kamu bebas mau menceritakan apapun tanpa ada yang perlu tutupi. Karena balik lagi kita punya asas kerahasiaan sendiri. Jadi kamu nggak usah takut juga untuk dijudge gitu. Lalu ada asas kesukarelaan. Kemarin kamu udah telepon aku ya untuk kamu mengabari juga kalau misalkan kamu lagi cemas gitu. Jadi aku menawarkan kamu untuk mengikuti konseling dan kamu setuju gitu. Jadi itu berdasarkan dari kemauan kamu sendiri, betul? Okay. Dalam konseling sendiri itu kita biasanya ada batas waktu selama 40 sampai 60 menit. Kira-kira kamu mau di durasi waktu konselingnya berapa? Mungkin 45 sampai 50. Oke, kita sepakati di durasi konselingnya 45 sampai 50 menit. Kalau konseling hari ini dirasa kita belum menemukan solusi atau masih ada yang mengganjal gitu, nanti bisa kita lakukan konseling lanjutan di minggu depan. Gimana? Apakah kamu setuju? Setuju. Oke, Nadia, apakah sudah siap untuk menceritakan permasalahan yang akhir-akhir ini dihadapi? Sudah siap. Oke. Jadi apa nih yang membuat kamu memutuskan untuk datang ke sesi konseling hari ini? Akhir-akhir ini tuh aku merasa nggak puas sama diri aku sendiri, nggak puas sama tugas yang aku kumpul gitu. Oke, jadi akhir-akhir ini kamu kurang nggak merasa puas ya sama diri kamu akan hasil kerja belajar kamu gitu. Oke, kira-kira kalau boleh tahu kenapa nih kamu ngerasa seperti itu? Karena kayak aku melihat hasil nilai aku di semester sebelumnya itu lebih kayak turun gitu dari semester aku yang lalu-lalu. Jadi aku ngerasa belum puas aja nggak puas gitu sama hasil belajar aku di semester sebelumnya. Oke.
Kira-kira kamu tahu nggak faktor apa yang bikin nilai kamu di semester kemarin itu turun? Mungkin karena faktor aku sering menunda mengerjakan tugas ya. Jadi kayak aku mengerjakan tugasnya itu sistem kebut semalam gitu. Jadi nggak maksimal aku dalam mengerjakan tugasnya. Oke, berarti kamu sering menunda tugas ya. Kamu kan tadi bilang kamu sering menunda tugas. Kalau diingat-ingat, itu tuh kebiasaan lama atau baru-baru ini? Itu kebiasaan baru-baru ini sih semenjak aku perkuliahan. Berarti kebiasaan itu baru muncul setelah kuliah ya. Mm-mm. Eh, Kira-kira kebiasaan itu muncul karena apa? Kebiasaan itu muncul karena mungkin karena kayak terlalu capek gitu kan kalau kuliah pulangnya sore itu. Nah, sampai rumah juga udah terlalu capek nih untuk ngerjain tugas, akhirnya kayak terbengkalai. Iya sih, aku paham banget kalau misalkan pulang kuliah capek, apalagi kamu naik motor ya. Jadi ya kerasa banget panas, macet gitu kan. Rasanya tuh pasti capek, energinya habis, jadi pengennya istirahat, tidur gitu. Oke, jadi aku mau tanya, misalkan dosen hari ini ngasih kamu tugas, kira-kira apa sih hal yang kamu lakukan setelahnya? Setelahnya aku kayak list di checklist aku sih untuk list tugas gitu. Terus juga aku nulisnya kayak deadline-nya tanggal segini. Oke, jadi kamu bikin checklist daftar tugas gitu ya. Dan kamu juga mencantumkan deadline-nya. Setelah kamu buat list itu biasanya kamu ngapain lagi? Apa kamu langsung ngerjain? Apa ditunda dulu? Aku tunda dulu. Biasanya kamu tunda dengan ngapain? Apa main HP atau gimana? Biasanya aku tunda tidur, kan, main scroll TikTok, main HP, main game gitu sih. Atau melakukan pokoknya kegiatan lain gitu ya yang selain ngerjain tugas gitu. Iya, iya. Jadi kamu mengerjakan semua hal, yang penting gak ngerjain tugas Iya. gitu. Berarti itu tugasnya nggak kamu sentuh karena kamu merasa waktunya masih panjang gitu ya? Iya. Berarti HP juga menjadi salah satu faktor terdistraksi ya? Kamu menjadi terdistraksi akan pengerjaan tugas kamu gitu, sehingga kamu nggak langsung mengerjakan tugas, tetapi malah lanjut scroll TikTok, main game, dan lain-lain gitu ya. Oke. Biasanya kamu mengerjakannya itu kapan sih pengerjaan tugasnya? Biasanya aku mengerjakan tugasnya malam hari. Mengerjakan tugasnya malam hari. Kalau kamu sendiri punya waktu khusus nggak buat ngerjainnya? Aku ngerjainnya biasanya malam hari sih, kayak misalnya deadline-nya hari Kamis gitu, aku ngerjainnya hari Selasa jam 10 malam gitu. Oh gitu. Jadi kamu lebih nyaman untuk mengerjakan malam ya? Karena mungkin lebih tenang juga ya. Biasanya kamu sering dengan menunda tugas itu, kamu mengerjakannya mepet deadline atau gimana? Nah biasanya itu aku sih maunya yang aku bilang tadi ya, kalau misalnya hari Kamis aku mau ngerjainnya hari Selasa. Cuman entah kenapa aku tetap aja gitu loh ngerjainnya H-1 atau SKS gitu, karena kalau ngerjainnya kayak nggak mendekati itu rasanya kayak nggak bisa mikir gitu. Oke, berarti kamu udah ada plan ya, udah ada manajemen waktu untuk mau mengerjakan di hari jauh-jauh hari sebelum deadline.
tapi tetap aja ya kamu bingung untuk memulainya gitu. Oke. Tadi kamu bilang kan kalau waktunya masih panjang untuk pengerjaan deadline-nya, itu kamu suka bingung ya untuk mengerjakannya. Kira-kira bingungnya itu bingung akan tugasnya atau bingung akan pengerjaan tugasnya? Kayak bingung akan pengerjaan tugasnya gitu sih. Misalnya apa ya, kayak formatnya atau apanya gitu. Nah itu masih bingung, soalnya kalau misalnya udah deket-deket itu tentang apa, oh kayak gini, jadi lebih ngerti gitu. Oke, jadi kamu merasa pengerjaan dengan mepet deadline itu lebih membuat kamu mengerti gitu ya? Karena kamu merasa tertekan sehingga ya udahlah kerjain aja gitu. Jadi gitu. Berarti sebenarnya kamu tuh bukan gak mau ngerjain ya, tapi kamu itu cuma ngerasa mentok aja di awal gitu. Karena ya tadi, karena kamu bingung untuk pengerjaannya tuh gimana gitu formatnya. Betul ya? Menurut kamu kenapa sih kamu tuh bisa ngerjainnya di H-1 deadline? Karena mungkin kayak karena udah hamil 1 deadline kan, udah kayak merasa tertekan gitu kan, jadi langsung buru-buru ngerjain. Oke. Berarti karena kepepet aja ya, jadi mau nggak mau gimana pun harus selesai gitu. Oke, sekarang aku mau menggali perasaan kamu ya. Jadi waktu kamu menunda tugas itu, kira-kira kamu ini ngerasa santai atau ada rasa bersalah? Ada rasa bersalah. Kamu merasa bersalah. Kalau boleh tahu kenapa kamu merasa bersalah? Karena aku kayak jadi gak maksimal gitu ngerjain tugasnya, jadi aku kenapa aku nggak ngerjain tugasnya jauh hari gitu, sama rasa menyesal sih kenapa nggak jauh-jauh hari gitu. Oke, berarti kamu menyesal ya karena udah menunda tugas itu. Terus setelah tugas selesai, itu yang kamu rasain lega atau justru kayak nggak enak gitu rasanya? Setelah tugas selesai itu aku perasaannya lega, tapi juga nggak enak karena menurut aku itu kan kayak aku nggak maksimal ya ngerjainnya karena buru-buru gitu. Oke, jadi sebenarnya di satu sisi kamu itu lega karena tugasnya udah selesai, tapi di sisi lain juga kamu ini kecewa ya karena kamu ini ngerasa sebenarnya bisa nih lebih maksimal pengerjaan tugasnya kalau misalkan dilakukan sebelum jauh-jauh hari sebelum mendekati deadline. Oke, berarti selama pekerjaan tugas itu kan kamu malam ya ngerjain tugasnya dan H-1 sebelum deadline pengumpulan. Berarti kamu mengganggu waktu tidur kamu juga ya untuk pengerjaan tugasnya itu? Iya sih, lumayan mengganggu waktu tidur. Karena kan malam ya aku ngerjainnya, itu juga kan buru-buru. Jadi mungkin aku selesai jam 1 gitu. Jadi untuk pengerjaan pengerjaan waktu dengan menunda tugas ini juga mengganggu waktu tidur kamu ya. Oke. Jadi sebenarnya dari cerita kamu tadi, kamu tuh udah ada usaha untuk mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dengan bikin list tugas, terus kamu juga mencantumkan deadline tugasnya. Lalu kamu juga tadi sempat bercerita ya kalau misalkan kamu punya plan untuk mengerjakan tugasnya di jauh hari sebelum deadline-nya. Namun ya gitu, karena kebingungan kamu dengan bagaimana sih format pengerjaannya yang benar gitu. Dan kamu mungkin di awal terlalu banyak mikir ya, terlalu banyak berpikir dan takut mungkin untuk memulai. Takut salah, entah takut salah atau takut gimana-gimana gitu kan. Jadi kamu
memilih untuk nanti aja gitu. Mengerjakannya harus dengan tekanan seperti itu. Akhirnya mau nggak mau juga kamu balik lagi ngerjainnya dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Kamu pengen nggak sih berubah dari kebiasaan itu? Kebiasaan untuk menunda tugas. Jadi aku mau mengerjakan tugasnya jauh hari. Jadi pengerjaan tugasnya juga lebih maksimal. Mau. Jadi dalam diri kamu juga ingin ya untuk merubah kebiasaan belajar kamu gitu, untuk tidak menunda pekerjaan atau menunda mengerjakan tugas. Menurut kamu, pikiran bingung untuk mengerjakan tugas itu membantu kamu atau malah bikin kamu nggak mulai-mulai untuk mengerjakan tugasnya? Malah bikin aku nggak mulai dalam mengerjakan tugas. Oke. Kalau gitu gimana kalau kita cari cara supaya tugas kamu tetap berprogres walaupun cuma sedikit? Kalau selama ini tugasnya mungkin sangat besar, jadi kamu bingung untuk mengerjakannya, gimana kalau misalkan kita pecah tugasnya menjadi bagian-bagian kecil sehingga kamu mengerjakannya juga dengan sedikit-sedikit gitu. Gimana, apakah kamu setuju? Setuju. Oke. Menurut kamu yang tadi aku bilang itu udah tergambar belum di pikiran kamu seperti apa konsepnya? Udah tergambar. Sudah tergambar. Menurut kamu gimana tuh langkah kecil yang bisa membantu kamu yang bisa membantu kamu untuk mencapai keinginan kamu supaya proses belajar kamu juga berubah? Mungkin aku mulai kayak ngerjain tugasnya itu nggak sekaligus gitu, kayak mulai dari 10 menit mengerjakan tugas gitu. Nanti 5 menitnya istirahat dan diulang gitu. Oke, jadi kamu bisa menggunakan teknik belajar seperti itu ya untuk mengurangi mungkin mengurangi beban pikiran kamu juga ya, supaya kamu juga nggak terlalu bingung nih mau ngerjainnya gimana gitu. Menurutku juga langkah itu tuh udah bagus karena kita jadi lebih ringan untuk mengerjakan tugas dan jadi lebih ringan untuk mulai gitu. Dengan cara itu juga memang efektif sih untuk dipakai untuk membantu fokus. Jadi kamu bisa menentukan kamu sudah bisa menentukan strategi yang kamu pakai dengan efisien. Oke, jadi untuk minggu ini kita bisa mencoba memakai metode belajar yang kamu ucapkan tadi ya, dengan 10 menit belajar, lalu 5 menit istirahat, dan diulangi seterusnya. Oke. Setelah sesi konseling ini, apakah pikiran kamu sudah mulai terbuka? Sudah mah. Oke, alhamdulillah. Semoga kedepannya nilai kamu juga bisa menjadi lebih naik lagi ya, bisa jadi lebih bagus, dan manajemen waktu kamu juga sudah mulai membaik. Dari obrolan kita hari ini, aku lihat kamu ini sebenarnya sadar dan pengen berubah ya, walaupun mungkin awalnya sulit. Nggak apa-apa, kita mulai dari merubah kebiasaan kecil dulu. Seperti kata pepatah juga kan, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Oke, aku percaya sih sama kemampuan yang kamu punya.
Kalau kamu sendiri gimana melihat diri kamu? Apakah kamu percaya akan diri kamu bisa berubah? Aku percaya sih. Oke, kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Oke, kalau ada hal yang belum terselesaikan atau mungkin kamu masih bingung, nanti kita bisa coba atur pertemuan di minggu berikutnya ya. Karena mengingat waktu kita juga sudah mau habis. Sekaligus juga nanti kita akan melihat progres dari hasil konseling hari ini yang kita dapatkan. Oke, terima kasih ya Nadia sudah mau datang dan sudah mau meluangkan waktunya. Semoga sesi konseling kali ini membawa solusi dan membawa perubahan dari diri kamu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada yang terlewat gitu. Semoga konseling kali ini membawa kebaikan untuk aku dan kamu tentunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.